hormati dan kami banggakan. Otas. Mungkin untuk sesuai arahan Pak Wali ya, bahwa kita harus memaparkan tidak hanya ke masyarakat, media juga kepada media bahwa program kita tahun 2022 maupun 2023 karena memang masa Pak Wali ya, sampai 2024 awal sehingga 2023 harus kita bisa menerjemahkan visi-misi tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Surat Tarangan. Nah, di dalam RPJMD paling prinsip adalah 3 ya: pembangunan perumahan kawasan pemukiman, penyelenggaraan penata ruang, bagaimana tata ruangnya. Kemudian kalau pengadaan tangan adalah penunjangnya, bagaimana kita menunjang atau makam non infrastruktur di kita, tapi kalau infrastruktur di PU. Kemudian jadi skillnya itu kami tingkatkan pelaku-pelaku jasa konstruksi. Jadi tidak hanya bangun infrastruktur atau building, tapi juga manusianya juga harus kita perhatikan. Pertama, indikator rutilasi kelurahan berlomba-lomba ya, memasukkan data rutilahu, sehingga rutilahu kita, karena kita sudah ada rusun, ada rutilahu, permohonan ini melalui rutilahu bisa diinput dari kelurahan kecamatan. Tahun ini kita mentargetkan 800. Nah, untuk mencapai 5.000 seperti apa nanti akan kami jelaskan melalui CSR. Jadi data pendukungnya adalah dari kelurahan melalui rutilahu yang sudah diverifikasi. Kita akan lakukan kerja terutama mengurangi angka objek pajak PBB ya, tahun sebelumnya, dan kita targetkan 2021 sebanyak sekian bangunan. Ini bisa 54%-nya bisa mempunyai konsepnya ini akan oleh Pak Wali dia akan tidak hanya APBD tapi tahun ini dan kita capai dalam kurun waktu 6 bulan. Mungkin hanya menyelesaikan semua dalam problem APBD ya, semua mesti bilang anggarannya tidak ada. Nah, kami dituntut untuk berkreatif, kami mengundang stakeholder untuk ikut memikirkan seperti rutilahu ya, bagaimana pengembang ataupun perusahaan itu melakukan CSR untuk mereka warga Surabaya untuk menjadi tukang ya. Minimal kulinya adalah warga sekitar. Kami tingkatkan manajemennya baik dari sisi organisasi seperti BLUD ya, kami akan mengarah ke sana, juga sistem pembayaran dengan erusun nanti database dari kejaksaan, karena kadang-kadang mereka ya ditahu menggunakan ini alasan-alasan bahwa ini anggota dan sebagainya. Serta sertifikat kepemilikan surat keterangan guna bangunan SKPG ya, kayak HGB-nya tapi untuk usul. Nanti pendapatan untuk daerah maupun bisa misalnya ya ada rumah padat karya, SPK, itu sudah bisa membantu di pemetaan sebaran AGR dan sebaran usul di decision making, sehingga kami membuat housing. Kalau mau lihat ruangannya monggo baru jadi, tapi ini ada yang kita pisahkan untuk publik dan untuk internal. Jadi bagaimana data itu supaya tak meleset, ada wilayah rusun SLFM ini baru proses ya. Sehingga kami kenapa bisa menegur 2.794 dan itu karena data SLFM sudah bisa ditampilkan. Ya, jadi untuk Iko tahun ini kami menunjang visi misi kota ya, gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Jadi ini menjadi poin penting kami, program kerja di tahun 2022 itu menunjang visi kota Surabaya.
Dan kita mempunyai 7 indikator yang harus kita laksanakan, menyangkut target Rutilahu, kemudian pembangunan atau rehab gedung pemerintahan, yang kedua, ketiga bangunan di Surabaya yang ber-IMB, keempat ketepatan waktu proses pengurusan IMB yang harus 100%, kelima rusunawa ya, kami mentargetkan semua sudah terisi dan tepat sasaran, terutama yang baru-baru. Dan keenam, penyerahan PSU baik dari pengembang maupun warga, kami ditargetkan 25 tahun ini, kami berharap bisa lebih dari itu. Itu akan menambah luasan maupun nilai aset fasum-fasas yang diserahkan ke pemerintah kota. Kemudian yang ketujuh adalah pembangunan kawasan wisata, ada 6 lokasi yang ditargetkan berkolaborasi dengan dinas-dinas atau PD lain, seperti pariwisata, Dispora, ya. Itu terkait Tunjungan, kemudian Kalimas, Kenjeran, Sonto Laut, Ampel, dan kawasan Kota Lama. Dan ini sudah berproses ya, seperti Tunjungan, Kalimas, dan kami akan terus improve untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian atau atensi Bapak Wali Kota. Strategi apa yang kemudian dilakukan untuk mencapai itu semua? Ya, seperti Rutilahu, kalau kita berdasarkan demand itu sangat besar, tidak mungkin bisa tercapai kalau hanya mengandalkan APBD. Jadi kami melakukan dengan gotong royong, baik dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya, dengan Basnas maupun dengan pengembang-pengembang ya, mereka berkontribusi untuk mempercepat rumah tidak layak ini untuk supaya berkurang ya, karena perhatian Pak Wali di akhir jabatannya itu harus bayi stunting, kemudian gizi buruk, dan rumah tidak layak ini itu bisa terselesaikan dalam waktu 2 tahun ini. Pak, soal yang rusunawa menjadi rusunawa bagaimana? Ya, karena rusun Nawa ini pemeliharaan cukup besar, kemudian kami bekerjasama dengan Kemen PUPR kemarin dan sudah divisit juga. Kami arahnya ke depan adalah, saran Pak Wali adalah rusunami dengan bekerjasama dengan pengembang maupun perbankan ya, yang untuk kredit murah dengan jangka waktu yang lama, mereka bisa memiliki rusun. Jadi kami berharap yang di rusunawa adalah benar-benar yang MPR, dan ketika mereka kita antaskan ya, karena kami ada program padat karya, program sayang warga, mereka bisa beralih dari MPR ke non MPR, sehingga bisa rusunawa itu hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah, bisa memiliki rusunami dengan dibantu oleh aset-aset kita ya, yang dibangun oleh bisa pengembang swasta, bisa KPBU, dengan perbankan yang menyediakan suku bunga rendah. Jadi misalnya SKGB-nya atau surat keterangan guna bangunannya itu sampai 60 tahun ya, dia nyicilnya mungkin 30 tahun, mungkin kalau cuma 500.000 per bulan itu bisa mampu lah mereka. Rusunawa mana saja kira-kira nanti akan jadi rusunawa? Kalau rusunawa masih sementara rusunawa, ada 105 blok itu tetap rusunawa sementara. Sementara rusunami kami menyiapkan di 9 lokasi 31 blok di tanah aset milik kita. Itu baru ya, rencana nanti baru atau gimana? Iya, baru. Mana sih Pak? Ada di Tambak Wedi, ada di Menanggal, ada di Gedung Cowek, Bulak Banteng ya maaf, kemudian Gunung Anyar, Medan Ayu. Mulai kapan Pak? Mulai tahun depan. Biaya APBN atau APBD itu? Pembiayaan. Polanya adalah swasta atau KPBU. Pak, ini satu lagi pertanyaan soal PSU di Darmo. Katanya kan mau ada surat peringatan ketiga. Prosesnya gimana Pak sekarang? Pak sudah ya? Pak, ketika sudah surat peringatan kedua, pihak pengembang sudah menjawab. Jadi sudah surat peringatan kita sudah dilalui oleh pengembang bahwa proses sekarang sedang sertifikasi ke BPN. Kemudian untuk memastikan proses itu bagaimana dari teman-teman BPN? Apakah? Ya kami bersurat ke BPN untuk dibantu, segera sertifikatnya sudah diproses.
sehingga penyerahan itu bisa dilaksanakan. Ada target waktu Pak pasca jawaban itu? Ya kami tentu harus berkoordinasi dengan BPN. Kami berharap dalam bulan depan sudah bisa diproses. Kita bertahap menjadi bangunan yang bermanfaat, mengangkat MPL, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Ada jenisnya nggak untuk rumah padat karya itu? Jenisnya apa saja gitu? Ada yang kayak kemarin di Mulyorjo kan khusus kan batik ya, kemudian ada yang khusus cuci mobil, ada yang makanan atau kafe, ada yang rumah magot. Jadi masing-masing kecamatan itu sesuai potensi di daerahnya. Bisa jadi pelatihan paving di situ. Artinya potensi daerah ya, bukan Pemkot yang menentukan jenisnya ya? Ya, jadi kecamatan akan menggali apa keinginan warga, pelatihan yang diinginkan, dan usaha apa yang diinginkan. Apa yang mereka terangkat dari? Ya, kami mendata melalui RW atau pengelola rusun ya. Jadi kami mendata, menawarkan kepada warga, kemarin itu di Sombo misalnya ya, ada yang ikut pelatihan desain grafis, ada yang ikut pelatihan kelontong yang paling banyak ya. Kemudian ada yang bengkel, ada yang menjahit, apakah seragam, sepatu. Jadi sesuai minat masing-masing ya warga itu kami linkkan dengan aplikasi padat karya. Termasuk Romo Kalisari ya semua. Jadi semua rusun kami data apa yang diinginkan. Jadi warga yang tidak punya pekerjaan, apakah itu orang tuanya, anaknya, perintah Pak Wali adalah mendata semua dan memasukkan ke aplikasi padat karya. Tadi disebutkan ada yang pengawasan terhadap yang memiliki mobil itu seperti apa? Ya, kami tiap hari melakukan pengawasan ya. Di sana kan ada petugas keamanan yang melaporkan, mendata kalau ada warga yang punya mobil ya kami akan tegur ya. Mobilnya ini mobil siapa ya. Kalau memang mobilnya mobil sendiri ya kami berarti dia kan mampu dan dia harus bisa keluar dan menyerahkan ke yang atau MPR. Indikatornya memang mobil ya, kalau punya mobil Enggak juga, enggak hanya mobil. Jadi pendataan itu banyak variabelnya dan yang jelas bagaimana yang keluar dari MPR itu bisa keluar dari rusun dan digantikan yang MPR. Kadang merekomendasikan ya, itu ada tetangganya yang MPR mungkin bisa menggantikan saya, monggo. Jadi itu untuk yang penting adalah bahwa warga MPR di Surabaya bisa terakomodasi ke rusun. Kalau PNS sudah itu Pak ya, sudah 0 PNS ya Pak di rusun yang tinggal di rusun. Ya tinggal pensiunan ya mungkin ya, tapi sebagian besar sudah pindah. Akhir Juni ini sudah 2.900 sudah kita tegur ya. Jadi kami melakukan peneguran dari wajib SLF itu ya ada dua yang wajib SLF yang kami data itu ada 2.740 dan kami sudah tegur semua. Memang kami berkonsentrasi ke bangunan tinggi ya, di atas 8 lantai seperti apartemen dan hotel, mall ya. Itu kenapa? Karena memang huniannya paling tinggi sehingga rawan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya. Dan kami juga sudah mempermudah ya melalui desk di kantor ini setiap hari. Kemudian juga mempercepat proses melalui Perwali, sesuai arahan Pak Wali yang tadinya 25 hari ya untuk yang non sederhana ya, itu bisa menjadi cuma 12 hari. Kemudian yang tanda tangan tidak harus konsultan ya. Pemilik, owner, kontraktor asal mau bertanggung jawab, apakah dari sisi struktur, apakah dari sisi proteksi kebakaran dan sebagainya, limbah dan sebagainya, silakan tanda tangan. Pak, dari yang sudah ditegur, yang 2.700 semua sudah merespon semua Pak. Yang merespon 145. Berarti baru masih sedikit ya? Sedikit. Karena memang mereka juga banyak yang tidak tahu apa itu SLF. Ada sanksi nggak Pak ketika mereka tidak merespon Pak? Pasti. Jadi setelah teguran 3 kali atau peringatan 3 kali, ada bantip. Biasanya bantip itu penutupan dulu. Kalau tidak diabaikan baru kita lakukan segel dulu baru kita lakukan penutupan. SLF itu Ya, kita revisi ya, kita revisi untuk mempercepat
Cepat. Jadi kalau misalnya tidak pakai konsultan ya, dia cukup mengisi daftar simak aja. Kemudian tanda tangan owner yang tanggung jawab ya, sudah cukup. Satu konsultan ya, atau bagaimana? Tidak, Tidak, nggak mungkin tidak. 2.701 konsultan ini apa ya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Konsultan banyak, terserah ya, dia nggak harus pakai konsultan, sekali lagi saya tegaskan, tidak harus pakai. Asal ownernya mau tanda tangan ya, atau kontraktornya atau siapapun yang ditunjuk mengerti teknis, cukup.